kabar nih? Syukur dan senang, saya Putri dan rekan saya Ikro. kembali menyapa kalian di podcast Mantap. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dunia marketing nih. Nah, kali ini kita mengundang narasumber yang sudah malang melintang di dunia pemasaran dan juga sudah lihai nih menghandle pelanggan mulai dari R1 hingga RI1. Nah, dipersilakan kepada Mbak Andri Liazulni sebagai manajer bagian pemasaran di UP3. Apa kabar Mbak? Halo, baik. Halo, Mbak Lia, apa kabar? Halo Ikro, halo Putri. Oke, gini Mbak Lia, di dunia pemasaran saat ini sedang memasuki namanya marketing 5.0. Yang mana ini kelanjutan dari 4.0 yang sama-sama sudah kita ketahui di marketing 5.0 ini peran kolaborasi antara manusia dan teknologi itu sangat terintegrasi dan bahkan ini sangat mempengaruhi terhadap bisnis pada era saat ini. Nah, menurut Mbak Lia nih, berdasarkan buku marketing 5.0 dari Philip Kotler yang mana teknologi for humanity itu dan juga Hermawan Kertajaya dan salah satu CEO dari Markin yaitu Iwan Setiawan, pandangan Mbak Lia bagaimana nih tentang marketing 5.0 ini? Oke, ya sebelumnya untuk terkait marketing ya. Nah, ini topik yang sangat hangat dan asik selalu dibicarain. Semua orang bisa ngomong soal marketing. Jadi untuk marketing 5.0 ini memang adalah teknologi for humanity. Jadi konsepnya menggabungkan antara teknologi dan experience, customer experience atau CX ya kita suka singkatnya. Jadi yang terpenting saat ini adalah di marketing 5.0 adalah customer experience. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak Putri, Mas Ikro. Nah, oke, langsung aja nih Mbak, kita masuk ke point of view dari konten ini. Nah, Mbak Lia ini kan tentunya udah sering handle pelanggan besar ya, dan juga kawasan-kawasan vital di ibu kota. Nah, kita mau tanya nih Mbak mengenai pemasaran di era saat ini. Nah, yang pertama, apa sih Mbak marketing 5.0 tadi itu dan apa yang dimaksud dengan branding? Oke, kalau tadi tarik ulur lagi, marketing 5.0 itu memang teknologi for humanity. Jadi konsep marketing yang menggabungkan antara teknologi dan customer experience. Nah, branding itu sendiri apa sih? Branding itu sendiri itu sebenarnya cara suatu perusahaan mengkomunikasikan mengenai produk atau jasanya kepada pelanggan. Jadi seperti bisa dibilang itu adalah kayak janji perusahaan gitu. Cara atau persepsi pelanggan untuk produk dan jasa tersebut. Nah, itu adalah branding. Gitu. Jadi kayak gambaran gitu ya. Iya, jadi kita sebagai perusahaan mau diingat sama pelanggan kita seperti apa sih? Kuat nggak di mereka? Jadi yang kita mainkan di branding ini sebenarnya persepsi pelanggan. Oke gitu ya Mbak Lia. Oke, kemudian ya tentang branding lagi nih kaitannya itu kan yang pernah saya ketahui itu ada beberapa 3 poin nih Mbak Lia. Yang pertama itu customer management, yang kedua product management, yang ketiga brand management. Nah, ini Mbak Lia bisa dijelasin nggak nih maksudnya apa nih Mbak Lia yang dari 3 poin itu? Oke. Jadi the whole of process customer experience ini, marketing proses ini terdiri dari 3 yang tadi disebutkan Mas Ikro. Ada customer management, product management, dan brand management. Nah, customer management itu apa sih? Intinya proses strategi untuk customer kita, mulai dari start awalnya produk kita, market mapping. Nah, mau seperti apa sih segmentasinya? Siapa sih customer kita? Social economic statusnya bagaimana? Lalu gendernya apa? Range usianya apa? Nah, di situ market mapping. Lalu setelah itu bisa ke customer insight. Customer insight itu adalah kebutuhan pelanggan kita itu seperti apa. Lalu biasanya kita punya survei dulu sebelum launch sebuah produk atau jasa. Kita lihat nih si attitude-nya pelanggan kita seperti apa. Nah, lalu ada kompetitor benchmark. Kita lihat pemain di pasar nih selain produk kita itu siapa dan kita harus compare sama mereka. Jadi strategi yang tepat untuk produk atau jasa kita itu seperti apa di pasar. Di situ customer management. Lalu bergeser ke product management. Nah, ini lebih detail lagi ke produk atau jasa itu sendiri.
mulai dari value positionnya, lalu dari product developmentnya. Jadi produk diluncurkan itu kan harus dipastikan memenuhi A sampai Z-nya pelanggan. Lalu terakhir ke go to market strateginya. Nah untuk brand sendiri, brand ini yang paling penting dari keseluruhan prosesnya juga, karena kalau kita produknya udah bagus tapi brandingnya nggak kuat di pelanggan itu akan buy. Jadi ya cukup pelanggan cuma lihat tapi udah nggak akan bikin dia untuk engage ke produk kita. Jadi di brand itu sendiri juga ada lagi Mbak Putri, Mas Ikro, ada brand management, ada brand marketing communication, lalu ada portfolio perusahaan. Nah jadi 3 ini kalau digabungkan itu jadi alur yang panjang, tapi itu asik banget sih. Nah, untuk ketiga ini harus saling toleransinya ada. Untuk tujuannya apa ya, intinya cuan kan, cuan. Kurang lebih kayak gitu sih. Iya, oke, makasih Mbak Lia. Oke, gimana Mbak Putri? Ya mungkin kalau kita ngomongin branding nih Mas Ikro, yang mungkin udah melekat banget, kayak contoh kita cari air, pasti kita kayak langsung ngomong aja, mau aqua gitu ya, atau air mineral, aqua gitu kan. Terus kayak motor kita pasti udah nyebut kayak Honda gitu karena udah melekat banget di brandingnya. Oke, mungkin selanjutnya kita mau tanya lagi nih Mbak mengenai the role of branding in the customer journey. Nah, di sini kan ada beberapa proses ya Mbak, seperti aware, appeal, ask, act, and advocate. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mbak, kayak apa sih tahapan tersebut? Oke, jadi the role of branding ini memang dikenalnya 5A ya, aware, appeal, ask, act, and advocate. Aware sama appeal ini sebenarnya punya satu kesatuan. Jadi aware ini di mana si pelanggan sudah mulai notice, oh ada produk atau jasa kita. Nah aware di sini yang memainkan peran penting adalah media kit. Jadi advertising atau media kit. Media kit itu sendiri terbagi lagi, ada above the line and below the line. Jadi kalau below the line kita produk kita atau jasa kita taruh di iklan media cetak, di advertising outdoor, di TV, di radio. Nah kalau yang si below the line yang lebih segmented lagi, kita mulai masuk ke brand activation. Nah jadi di aware itu adalah dimana saat pelanggan mulai notice, oh ada toh produk kita. Oke, mungkin mulai dia lihat, gitu ya? Mungkin dia naik MRT lihat, oh ada iklan gitu, ada iklan Gojek di MRT. Oke. Nah kalau appeal ini konsumen udah ngelirik, tapi masih kayak butuh kepastian apakah akan menggunakan produk atau jasa masih bimbang kita. Gitu ya? Masih galau. Jadi biasanya contohnya ini kalau dia mulai X itu ya dia udah mulai tuh nulis komen di postingan kita mungkin, atau sudah nelpon customer service, atau sudah mulai download aplikasi kita seperti itu. Next step, X. Nah, X itu ya berarti dia sudah mulai nanya lebih dalam, lebih detail, tapi belum memutuskan membeli. Jadi dia sudah pengen tahu produk knowledge-nya lebih tertarik ya Mbak berarti. Iya. Nah, lalu setelah itu dia act, dia berarti melakukan closing pembelian. Nah, yang terakhir advocate berarti dia itu sudah bisa merekomendasikan produk kita. Jadi 5A ini ya emang ya dipakai oleh semua perusahaan ya. Mau ya. Betul. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin kalau di PLN sendiri kayaknya udah mulai ada nih Mbak, kayak aplikasi CRM itu kan ada tahapannya ya. Kita ngobrol sama pelanggan itu masuk ke negotiation, kalau kita udah offering produk, masuknya kita mulai cetak registernya, seperti itu mungkin yang bakal. Iya betul, makanya itu juga penting untuk jadi pengetahuan analisis data, karena kan nanti begitu produk kita mau kita upgrade, kita harus ngelihat berdasarkan analisis data yang sudah masuk ke aplikasi tadi gitu kan. Kita lihat kebutuhan pelanggan itu sebenarnya gimana sih. Benar. Terus terkait produk kita sebenarnya si pelanggan itu sudah cukup puas kah atau masih kurang, harus banyak yang diperbaiki kah, kurang lebih gitu sih. Nah, selanjutnya nih Mbak, kita ngomongin tentang tech and brands. Nah, mau dijelasin Mbak untuk mengenai tech and brand itu seperti apa? Teknologi and brand ya? Ya, jadi kan sekarang sih siapa sih yang nggak punya sosial media, atau siapa sih yang nggak punya handphone gitu ya. Bahkan kita lihat aja tukang sayur aja sekarang nanya orderan ke ibu-ibu tuh di WhatsApp. Betul, benar. Iya kan, jadi kayak everyone has their own phone gitu kan. Nah, teknologi and brand ini suatu kesatuan, nggak bisa dipisah gitu. Jadi untuk saling keterkaitan antara teknologi dan brand ini memang seperti kalau menurut Bapak Marketing Indonesia, Pak Hermawan Kartajaya,
beliau bilang ya memang tidak bisa satu-satu gitu, tidak bisa dipisah. Istilahnya sebenarnya kan ada omni channel, jadi kita punya berbagai pintu untuk menjual produk kita, ada offline dan online. Nah offline online ini adalah satu kesatuan gitu, karena kita manusia yang masih membutuhkan sentuhan manusia, seperti itu kurang lebih. Oke, itu ya Mbak Putri ya. Nah, tadi kan bicara next tech gitu ya, atau AI kalau kita sering dengar itu istilahnya ya Mbak Lia ya. Nah, mungkin Mbak Lia kan hobi ngopi nih. Nah, ya hobi ngopi ya. Ada kopinya. Nah, kan kita tahu tuh, mungkin pernah lihat ya, mungkin pernah nyaksiin langsung di Kopi Fore itu pembuatan kopi itu udah dibantu robot loh Mbak Lia. Ya, nah, gitu ya Mbak Lia. Full ya. Nah, full itu. Nah, jadi ini memang udah sangat terjadi ya saat ini ya, bahwasanya yang biasanya manusia yang bikin sekarang udah digantikan sama robot. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya Mbak Lia. Nah, menurut Mbak Lia nih, apa sih bedanya manusia dengan AI tadi gitu? Oke, artificial intelligence, yes. Hampir semua brand-brand besar sudah menggunakan ini ya. Ya memang kita harus mengikuti ya perubahan teknologi, upgrade teknologi. Oke. Tapi kalau Mas Ikro tanya ke saya pilih mana? Kopi yang dibuat oleh mesin di Fore yang canggih itu atau barista kesayangan saya? Saya akan pilih barista kesayangan saya. Gitu. Jadi lagi-lagi diulang bahwa manusia itu mempunyai empati dan mempunyai engagement antar manusia. Secerdas apapun artificial intelligence, mungkin ya sudah ada lah kayak robot yang bisa melayani di hotel, bahkan ada robot anjing yang jadi hewan peliharaan. Iya, memang betul. Tetapi kalau saya pribadi memilih, saya akan memilih yang the real one gitu. Tetap ada sentuhan manusianya. Tetap ada sentuhan manusianya. Jadi ya bahkan menurut World Economic Forum di 2021 ada 10 kecerdasan yang perlu dimiliki manusia supaya tenaganya tidak tergantikan oleh robot. Nah, ada yang menarik, salah satu dari 10 itu adalah resilience. Resilience itu artinya adalah kemampuan bangkit dari keterpurukan. Jadi begitu dia gagal, dia move on-nya tuh cepat. Iya, move on-nya cepat. Iya, itu masuk ke salah satu dari atas 10. Yang lainnya ya standar kayak analytic data, lalu ada innovation, yang memang yang sesuai dengan mengikuti zaman teknologi. Tapi ada sisi yang sepertinya kayak lo mengharapkan resilience dari seorang robot. I don't know, saya belum paham itu sih, tapi kayaknya bangkit dari keterpurukan. Itu adalah salah satu ya kekuatan manusia ya, sifat ya. Jadi ya ada yang jual lah ya. Seperti itu kira-kira ya. Terima kasih Mbak Lia. Oke, gimana Mbak Putri? Lumayan ya kita dapat informasi ini terkait AI tadi ya. Kemudian Mbak Putri, silakan Mbak Putri, apalagi yang kira-kira mau ditanya ini? Nah, seperti yang tadi dipaparkan Mas Ikro juga ya Mbak, kan sekarang semua udah pakai robot, udah pakai teknologi, termasuk kayak di bank-bank sudah mengeluarkan produk digitalisasi. Jadi udah betul. Jadi bank itu nggak lagi menyuruh customer-nya untuk ke kantor pelayanannya. Jadi semua bisa dilayani via HP aja. Nah, seperti kayak Bank BTPN sudah mengeluarkan produk Genius, juga Bank UOB sudah mengeluarkan produk TMRW. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau di PLN sendiri, apakah kita udah menuju ke sana atau bahkan kita sekarang sudah punya teknologi yang memang sudah mirip seperti mereka? Iya, yang soal bank memang terdepan ya. Kita nggak perlu lagi tuh datang terus buat buka rekening, semua bisa lewat aplikasi. Nah, posisi kita PLN saat ini sudah di tahap itu. Jadi sekarang orang butuh listrik nggak perlu datang ke kantor PLN. Terus orang mau bayar listrik dia nggak perlu lagi harus misalkan rumahnya di let's say di Papua, dia dinasnya di Jambi gitu. Dia bisa bayaran listrik rumah di Papua dengan mudah. Dia bisa beli token listrik untuk rumah di Papua dengan mudah via aplikasi super app kita PLN Mobile. Nah, bahkan di PLN Mobile sendiri kan itu juga semua menunya kayaknya lengkap ya, sampai menu marketplace UMKM tuh ada. Lalu yang lagi happening saat ini EV charging, SPKLU kita punya sendiri untuk sistem pembayarannya. Jadi dengan pelanggan mendownload PLN Mobile, supposed to be semua kebutuhan pelanggan akan kelistrikan sudah ada di sana. Jadi memang kita harus gencar-gencarnya untuk sosialisasikan, menginfokan hello PLN itu punya aplikasi yang sangat bikin Anda mudah sebenarnya. Cuma lagi-lagi seperti yang Pak Hermawan sampaikan, masih butuh sentuhan manusia. Makanya kita bisa lihat bahwa loket PLN itu masih ada yang datang loh, karena pelanggan selalu nanya kayak ketemu sama
pegawai PLN, Pegawainya. Pak, saya butuh listrik di sini, atau Pak, rumah saya seperti ini, mau ketemu. Nah itu sense itu adalah yang tidak bisa dihilangkan ya, seperti itu sih. Jadi PLN sudah sangat maju ya sebenarnya ya untuk ini. Itu Jadi sih. PLN sekarang udah punya aplikasi ya Mbak untuk mengakomodir semua kebutuhan listrik. Iya. Jadi Iya, nggak Bang. ada lagi alasan, aduh lupa bayar listrik. Oh, nggak ada atau lagi nggak alasan. lagi gitu ya. Ingat tanggal 20 terakhir. Oke. Ya. Gimana Pak Putri? Apalagi beritanya ini? Kita kayaknya mulai harus gencar menggunakan kalian mobil nih masih Iya. masyarakat ya. Betul. Karena memang banyak banget nih manfaatnya. Oke. Kemudian nih Mbak Lia, tadi kan udah bicara soal aplikasi tadi ya. Nah, kemudian untuk dari Mbak Putri nih, kita bicara dengan feature 3 elemen nih penting nih dalam AI ini, dalam dunia marketing 5.0 ini ya. Nah itu ada poin-poinnya Mbak Putri, mungkin bisa diinfokan ke Mbak Lia dan ditanyakan juga nih poin-poinnya ini. Oke, ada konseptual, prediktif, dan augmented Mbak. Oke. Mbak Lia tuh seperti apa sih Mbak untuk tahapan tersebut? Ya, untuk 3 elemen ini memang penting dimiliki atau penting menjadi dasar utama kita. Kalau kontekstual itu maksudnya adalah konten yang cepat dan tepat berdasarkan preferensi klien. Nah, jadi perusahaan-perusahaan besar udah nggak bisa lagi tuh apatis akan keinginan customernya atau tidak mendengarkan customer, nggak bisa. Karena kontekstual ini kita mendapatkan informasi yang cepat dan tepat untuk produk atau untuk jasa kita berdasarkan preferensi klien. Seperti itu. Nah, untuk yang prediktif itu strategi marketing berdasarkan analisis data. Makanya di 10 skill yang harus dimiliki di 2025 itu masuklah analisis data analitik. Jadi semua orang yang ada di bisnis saat ini perlu mempelajari analitik data. Nggak terbatas untuk bidang apapun. Lalu yang terakhir augmented reality ya, ARM ya, ini yang udah happening banget. Brand besar udah pakai si augmented reality ini. Jadi dia kan layanan pembuatan promosi aktivitas marketing yang manfaatin teknologi berdasarkan augmented reality. Contoh Starbucks baru membuka satu tokonya, coffee shopnya yang ada di Shanghai yang ada fitur augmented reality. Jadi si pelanggan bisa hanya mengarahkan ke sisi mana saja di dalam toko itu, dia akan bisa dapat informasi mengenai jenis kopi, jenis min yang ada di Starbucks, lalu cara brewing kopi seperti apa. Lalu IKEA, kalau kita mau beli barang di IKEA, by aplikasi kita bisa lihat kan, misalkan kita pilih sofa yang warna kuning, coba kita arahkan ke ruang tamu kita, cocok nggak? Gitu ya. Terus kalau brand apa lagi? L'Oreal itu kalau mau kita ngecat rambut, kita milih warna, kita bisa cuma mengarahkan kamera ke wajah kita, milih rambutnya warna apa. Cocok nggak sama? Jadi memang brand-brand besar ini sudah lebih terdepan ya karena memang kebutuhan customernya seperti itu, gitu sih. Jadi customer experience itu the important thing saat ini. Tadi Mbak Talia, tadi kita udah lihat ya, sangat memberikan pengaruh pengalaman yang berbeda ya saat ini atau pelanggan. Kemudian yang namanya brand itu kan brand profesional itu kira-kira nih bagaimana pandangan sebuah perusahaan gitu Mbak Lia? Oke, kalau brand profesional saat ini sebenarnya 2 elemen yang paling penting yang dibutuhkan, the art and the science and the technology gitu. Jadi the art ini maksudnya adalah human, and science teknologi ini maksudnya adalah si robotik atau augmented reality atau artificial intelligence. Jadi dengan manusia kita bisa mendapatkan dari nilai, attitude, dan value. Sedangkan dari sisi mesin kita bisa mendapatkan behavior. Behavior manusia itu bisa dipelajari di artificial intelligence. Nah, jadi kedua paket ini gitu ya harus komplit deh. Oke, harus sinkron ya. Yes. Oke, siap. Gimana Mbak Putri? Ya. Nah, menurut Mbak Lia sendiri nih, ini setuju nggak sih kalau sekarang itu semuanya dipegang sama AI ya, atau tetap dipegang sama manusia nih Mbak? Oke. Kalau saya milih ya of course the man atau the woman behind is still human gitu. Jadi bolehlah si robot ini ada di depan gitu untuk
melayani gitu bisa, tapi behind-nya itu harus masih ada human di balik itu. Makanya itu satu kesatuan, kita harus bisa memanfaatkan teknologi, tapi kita yang memimpin melit adalah ya human. Tetap ada sentuhan tadi. Iya, bisa digantikan ya. Iya, menurut saya seperti itu berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari PLN. Biasa, oke. Berarti pemasaran ini nggak ada nih Mas Ikro, berarti Iya. tetap harus ada dong ya. Oh iya, Oh iya, benar. harus Benar. eksis, Ada tidak eksis. marketing dan pemasaran itu. Karena orang-orang masih butuh Betul. Tetap sentuhan tadi ya, Iya, sentuhan itu sangat penting ya. penting, Oke, penting. oke. Ya, gimana Mbak Putri? Ya, tadi Mas kalau ngomongin PLN kira-kira ke depan bakalan lebih ini lagi nggak Mbak untuk teknologinya? Apakah mungkin ada AI juga gitu? Kira-kira memungkinkan nggak sih diaplikasikan di PLN? Mungkin aja ya, mungkin kita bisa buat alur cara permohonan kelistrikan seperti yang kita alami saat kita mau beli barang di IKEA gitu. Jadi dibuat seolah-olah flow cara request listrik seperti apa di aplikasi, bisa aja kan. Terus yang sekarang kita sedang galakan juga kompor induksi, kompor listrik, dan SPKLU ya. Nah, itu juga mungkin kita bisa membuat satu brand activation untuk customer supaya dia ngerasain nih. Misalkan kita buat ya satu event yang dimana si pelanggan tuh bisa ngerasain sendiri masak pakai kompor listrik. Lalu si pelanggan bisa ngerasain sendiri charging mobil listrik. Ada beberapa kategori mungkin spesifikasi motor atau mobil listrik di situ gitu. Nah, tapi ini tidak dilakukan hanya sekali aja, itu harus reguler. Karena orang begitu cuma satu kali merasakan itu dia akan ingat 1, 2, 3, 4 hari, oke, seminggu udah di rutinitas sehari-hari, bye. Jadi ini harus ada reguler, jadi reguler yang dialami pelanggan ini yang jadi masuk ke persepsi pelanggan, masuk di benak pelanggan bahwa saya udah tahu loh rasanya, saya udah pernah nyobain loh masak kompor listrik, ternyata kita nggak biasa aja, saya udah pernah charging mobil listrik loh meskipun saya nggak punya, gitu sih. Karena kan mungkin teman-teman juga selalu digaungkan ya saat ini adalah era VUCA gitu kan. Ya kita nggak boleh takut akan era VUCA ini karena kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, kalau yang saya pelajari dari Pak Hermawan dan Pak Iwan, jadi VUCA ini harus dibalas oleh DAMO. Ya, jadi Discover, Adventure, Momentum, and Outlook. Itu sih pesannya DAMO yang kita ingat sekarang ya. Saya ini emang marketer sejati, pengetahuannya luas banget. Oke. Ya. Mungkin sharing session kita udah ini ya cukup ya Mas Ikro. Nah, mudah-mudahan ini ada kesempatan lagi nih di next time untuk kita diskusi lagi masalah marketing dengan isu-isu yang mungkin lagi hit juga ya di PLN. Ya sekarang ada produk EP ya Mbak, SPKLU dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin gitu aja Itu Mas aja Ikro, ya? kita Oke. closing. See you on another video. Thank you.